adanya ini apa? Nah, tentunya pasti senang Bapak karena mengurangi jajan kita. Mengurangi jajan kita, jadi mengurangi beban daripada orang tua kita ya. Alhamdulillah. Jadi uang yang bisa kita berikan untuk jajan makanan itu terus bisa ditabung. Oke, ya. Jadi intinya menabung bakal kaya gitu ya. Terus yang kedua ini menu daripada makanan gizi gratis ini gimana menurut Ade? Apa udah cukup apa masih kurang? Karena ini pasti ada kurangnya dan pasti ada karena ini kan harus sesuai dengan ini 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Ya coba apa saja deh? Coba. Ada dagingnya, terus ada kacang panjang, ada kacang, sayur kacang. ada buncis Juga ada ini ya. Oke. Ada juga Terus harapan Ade ke depannya gimana? harapannya Makanan gizi gratis ini. dikasih terus lebih dibanyakin lagi porsinya, dagingnya juga ya kalau bisa memburger. Kalau bisa ditambah lagi ya. Iya. Ya gitu. Ya. Terima kasih, Dek ya. Iya. Itu pertama, bagaimana kelancaran kemarin untuk MPLS. Juga kedua yaitu tentang penerimaan siswa baru, jumlahnya berapa gitu. Ketiganya yaitu menyangkut kepada bagaimana teknis hampir di beberapa sekolah kan ada ciri khas tertentu, yaitu ada batik, ada baju seragam, olahraga dan sebagainya. Itu bagaimana teknisnya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Sebab ada edaran, instruksi dan sebagainya, yaitu yang menyangkut tidak bolehnya ada pungutan dan lain-lain. Untuk sementara segitu dulu Pak, silakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak-bapak dari redaksi bisa hadir. Ini satu kebahagiaan bagi kami. Jadi justru inilah yang sebetulnya kami harapkan dari media itu. Jadi ada komunikasi, ada kerjasama, ada keseimbangan. Jadi kami selaku pelaksana di lembaga pendidikan ada kontrol juga dari pihak media. Justru hal ini secara pribadi dan lembaga sungguh sangat bahagia Pak. Jadi dengan cara ini luar biasa. Jadi apa-apa yang di kami butuhkan, komunikasikan dengan publik ataupun dengan masyarakat, ada alat, ada sarana. Ini suatu kebahagiaan Pak. Luar biasa. Ini terus terang saya baru kali ini gitu ya. Saya di sini udah 3,5 tahun, baru ketemu dengan media yang luar biasa gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk kemajuan SMP 4 ini gitu. Sehingga masyarakat bisa mengetahui ini loh SMP 4 yang sebenarnya. Nah, itu. Baik mensikapi yang tadi yang pertama tentang MPLS. Kami di MPLS menerima siswa kemarin dengan 2 pola. Yang pertama pilihan pertama langsung. Jadi kami langsung menerima siswa diterima, dan yang kedua pilihan kedua. Jadi bila mana ada siswa di sekolah yang lain tidak diterima, kami menampung. Kemudian kapasitas kami diberikan oleh distrik itu 9 rombel, cuman terpenuhi 8. Jadi sebetulnya untuk SMP 4 ini masih kekurangan Pak, masih kekurangan. Bahkan kemarin yang tidak keterima di SMP 1. Maksudnya kekurangan ruang belajar? Siswa. Oh, siswanya Ruang belajar kami ini muat untuk 30 rombel. Sebetulnya untuk 10 kelas pun kami siap. Cuman kebetulan mungkin maksimal lebih fokus justru gitu. Jadi kageroh cek bahasa Sunda nama gitu. Alhamdulillah bagi kami tidak ada targetan untuk 50, bujang-bujang kan 50. Sampai 32G seolah-olah berusaha dengan berbagai cara Pak. Kami mengadakan kunjungan ke SD-SD untuk sosialisasi. Kemarin sampai 23 SD yang kami kunjungi. Jadi totalnya berapa? Untuk Total dari penerimaan. Oh sekarang, kemarin yang diterima itu 230
17 tadinya. 220-an, tapi ada yang keluar Ya masuk. tadi jadi sampai hari ini masih keluar masuk Pak. Heeh. Baru sekitar 200. 200 ya 220-an gitu. Tapi kadang-kala ada yang udah daftar ulang ke sini Pak, saya mau pindah ke swasta. Ada yang pindah ke negeri yang lain gitu. Ya mungkin Jadi kalau total di sini ada berapa ruang belajar? ruang Total belajar dari yang dipakai atau yang Ya. keseluruhan? ya keseluruhan. Kebetulan kita- yang terpenuhi sekarang. Yang terpenuhi sekarang cuma 21. 21. 21. Dengan Kelas. jumlah total kira-kira murid berapa sekarang? Yang sekarang 650. 650. 650 kelas 7, 8, 9 ya. Yang tadi bagaimana kan itu hampir di setiap sekolah itu ada ciri khas, batik, seragam. Itu Ya. terutama kalau seragam kan bisa dibeli di luar. Iya, yang putih biru ya bisa di luar. Dan itu yang baju pramuka itu. Ya. Tapi bagaimana untuk batik atau apa itu baju olahraga? Ya kemudian ini kan ada lokasi ya. Ya, atribut, Nah itu kan tidak mungkin ya di luar. Kita juga memaklumi ya itu. Untuk Nah, mengantisipasinya seperti apa? Nah, ya? kebetulan di kami ada koperasi, Betul. ada koperasi. Kemudian koperasi itu yang menyediakan. Jadi anak beli ke koperasi, gitu. Silahkan itu mah dalam waktu kapanpun orang tua langsung beli ke koperasi. Bagaimana dari standar harga supaya tidak terlalu mencolok dengan di lapangan di toko, misalkan harga batik misalkan dengan sekitar 100 atau berapa, perbandingannya bagaimana? Apakah lebih rendah daripada toko atau seperti apa? Insya Allah kami karena tujuannya adalah untuk menyediakan pendidikan yang semurah-murahnya Pak. Apalagi di kami itu kalangan menengah ke bawah Pak. Bahkan tahun kemarin kami punya anak yatim piatu itu hampir 100 Di sini. di sini itu. Sehingga kami tidak berani untuk memberikan harga yang lebih. Bahkan terkadang guru pun ada yang memberikan krisis Pak. Bagus Pak. Itu jadi kami berusaha seminimal mungkin gitu Pak. Kalau ini Tarogong Kidul masuk kepada rayon berapa? Rayon 1, rayon 2. Rayon 2 gitu. Kalau di sini soalnya gini, kalau di rayon 1 ada indikasi ada yang mencapai 1 juta lebih Ya, gitu. betul. Kalau di sini gimana teknisnya? Apakah lebih rendah atau seperti apa? Kami itu tidak mematok harga maksimal berapa gitu ya, karena kan Iya. anak itu belanja sendiri Iya, ke koperasi, jadi ya betul Pak Din ya. Jadi anak itu beli ke koperasi sekarang batik gitu kan. Yang sudah disediakan di koperasi. Nah gitu. Jadi Paling sebelumnya diukur dulu. Kita Iya. pesankan kan gitu. Nah ini ukurannya sekian kan gitu. Jadi sediakan di koperasi, silahkan beli gitu. jadi tidak ada kesepakatan misalkan antara Nilai sekian murid gitu, nggak ada. dengan komite Iya, misalkan nggak ada. langsung dijatuhkan misalkan 700, 800 Enggak ada. Jadi karena kita mengikuti bet untuk kelengkapan, ini harganya misalkan 5.000, 10.000 Pak mau beli ini dulu, silakan. Besoknya beli lagi apa, silakan gitu. Jadi kita menyediakan barangnya sesuai pesanan ukurnya sekian, nanti kita pesankan ke konveksi seperti itu. bagaimana masalah itu, masalah MBG makan bergizi gratis MBG mendapatkan sudah berapa bulan di sini atau berapa kali? kita dari tanggal 7 Juli waktu libur. Kita sudah mulai ditawarkan dari dapur Adung ya. Dapur Adung. Bapak berapa kemarin saya plot di angka 650 siswa untuk 650 porsi gitu. Kemudian pengiriman barusan juga dua tahap, dua kali pengiriman begitu karena memang mereka juga mengatur dengan sekolah yang lain. Tapi alhamdulillah. Bagaimana kualitas isinya itu kan kalau dulu rata-rata 10.000 katanya turun dari 8.000 seperti apa? Kalau nilai Kualitas. nilai nominal itu saya kurang paham. Cuman kalau lihat di menu kemarin pernah ada daging sapi, kemudian daging ayam. Kalau lihat nilai itu, insya Allah kemungkinan di atas 10.000 ya. Kalau lihat seperti itu. Jadi menunya untuk anak-anak lumayan bagus gitu kalau lihat seperti itu gitu. Kalau berapa nilainya saya kurang begitu paham untuk nilai itu gitu. Itu kan ada 2 pengiriman ya Pak. Yang pertama jam berapa? Pokoknya kami memberikan jadwal di jam 9 sampai jam 10. Oh, jam 9 sampai jam 10. Bahkan Iya. kurang dari jam 9 dia sudah ngirim yang pertama. Nah kemudian jam 9 anak-anak sedang duha, dia ngirim yang kedua Jadi pembagian tetap bareng. bareng. Iya, cuma pengiriman dari sana. Makanya teknisnya anak-anak kedua dulu. Iya. Kedua dulu semua, setelah diduha, guru-guru lain mendistribusikan ke kelas-kelas. Begitu anak-anak turun, itu sudah tersedia di kelas. Nah gitu. Kemudian setelah beres dikumpulkan ke depan. Nah seperti itu. Tapi semenjak ada program MGG itu sudah
baru tanggal 7 Juli. Ya 7 Juli. Jadi sebelumnya belum ada di sini. Belum. Karena kita MOU itu di terakhir masuk sekolah semester 2. Jadi baru terlaksana programnya di tahun ajaran baru sekarang. Untuk sementara dari kami terima kasih atas apa yang disampaikan oleh perwakilan dari SPM 4 atau